Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian dan Pak Budi. Eh, Pada pertemuan ini, kita akan membahas chapter 6 dengan topik Reconfigurable Functional Organization. Bersama saya Aditya Mulya Pramana dan teman saya Alvin Zafran Busnia. Nah, konten dari chapter ini terdapat 4 bagian ya. Ada Competing with No Sustainable, yang kedua ada Reconfigurable Organization, yang ketiga Creating Reconfigurability, dan terakhir The Cost of Reconfigurability. Nah, mulai dari bagian pertama ya. Jadi suatu perusahaan apabila udah beda strategi pasti beda juga bentuk organisasinya. Jadi pada awalnya manajemen ini menciptakan formula bisnis yang unggul dan membangun penghalang dari pesaing yang masuk gitu untuk mempertahankan keunggulan organisasinya. Jadi manajemen menciptakan struktur organisasi di sekitar fungsi, produk atau layanan, pasar atau geografi yang dirancang untuk memberikan formula baru gitu. Yaitu salah satu konsepnya star model ini. Jadi akan tetapi seiring perkembangannya zaman dan persaingan bisnis yang dinamis, membuat model desain ini, star model ini tidak bertahan lama dan memiliki kelemahan pada banyak industri saat ini. Nah, apabila berfokus pada satu alternatif saja, organisasi akan mengalami kayak misalignment gitu atau ketidaksejajaran. Jadi ketidaksejajaran strategi, struktur, proses akan menyebabkan konflik dan organisasi tersebut jadi kehilangan energi karena banyak-banyaknya gesekan gitu. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi uh, kelemahan tersebut? Salah satunya yaitu rekonfigurasi. Rekonfigurasi ini merupakan salah satu cara perusahaan menyesuaikan dengan persaingan, perusahaan dengan kemampuan respon yang fleksibel, dan memiliki berbagai macam pergerakan, berkemungkinan besar akan menjadi yang paling unggul gitu. Organisasi yang dapat dikonfigurasi ulang atau direkonfigurasi adalah sarana untuk melaksanakan pengalihan strategi yang berkelanjutan. Organisasi yang dapat dikonfigurasikan ulang dihasilkan dari penggunaan 3 kemampuan yang terampil, yaitu yang pertama membentuk tim dan jaringan di seluruh departemen, menggunakan flexible accounting, IT system, dan planning and resource allocation process agar dapat mengkoordinasikan kompleksitas berbagai tim, dan juga membentuk kemitraan untuk mengembangkan keterampilan, khususnya keterampilan yang belum mereka miliki. Contoh organisasi yang reconfigurable adalah suatu toko roti yang awalnya memiliki brand and delivery system yang sangat bagus. Namun, kompetitor-kompetitornya kemudian dengan mudah menirukan sistem tersebut sehingga toko roti tersebut melakukan beberapa perubahan strategi. Antara lain yaitu membuat segmen baru dengan inovasi bahan baku low fat, membuat menu baru seperti sarapan, snack, dan minuman, dan juga menjalin kerjasama dengan banyak retailer serta perusahaan packaging. Pada akhirnya, toko roti tersebut menjadi lebih fokus kepada kemampuan distribusinya dan menjadi yang terdepan dalam hal kolaboratif logistik. Lanjut pada creating configurability. Jadi strategi dalam membentuk serangkaian keuntungan jangka pendek atau short term ini bisa menjadi efektif apabila perusahaan memiliki organisasi yang mampu menjalankannya. Ini kita contohkan pada perusahaan biskuit atau kue yang sebelumnya. Itu di sini kita membentuk organisasi itu secara fungsional. Terdapat R&D, finance, human resource, operation, marketing, sales, dan distribution. Jadi kita akan membuat ini kayak semacam cross functional gitu. Ada product line. Jadi produk tim ini, ya di sini ada terdapat produk tim. Produk tim ini berisi perwakilan dari masing-masing divisi yang nanti
bertanggung jawab kepada Vice President dari divisi marketing. Jadi dari sinilah perubahan membuat produk tim untuk menyesuaikan apabila terjadi pergantian strategi yang berkelanjutan di perusahaan gitu. Selanjutnya, agar dapat menyusun struktur yang reconfigurable, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada struktur, terdapat changing part dan stable part. Changing part adalah bagian yang berubah-ubah dari organisasi, yaitu bagian cross-functional timnya. Bagian tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan strategi kompetitif perusahaan. Sedangkan bagian stabil dari organisasi tersebut adalah struktur fungsionalnya yang tidak berubah meskipun terdapat tim-tim kecil di dalamnya, agar strategi kompetitif perusahaan tetap mengarah kepada satu tujuan yang jelas. Proses pada reconfigurable organization perlu memperhatikan beberapa hal antara lain transparansi keseluruhan proses, kemudian akses informasi dan flexible decision making, serta koordinasi yang jelas. Challenge-nya di sini adalah perubahan yang konstan, berarti konflik yang konstan pula. Selain itu, antar miniatur business unit memiliki prioritas yang berbeda-beda dan juga membutuhkan sumber daya yang terbatas. Dengan begitu, diperlukan suatu unit problem solving management yang dibantu dengan sistem informasi agar dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat dan juga menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian, sistem reward yang merupakan salah satu tantangan berat bagi reconfigurable organization. Perubahan yang konstan, miniatur business unit yang mudah berubah, namun sistem reward seringkali menjadi penghambat karena tidak mudah berubah. Solusinya bisa dengan salary grade yang tidak lagi terdiri dari banyak level, lebih fokus kepada keahlian individu dibandingkan dengan job title. Juga dengan lebih sedikit annual raise dan lebih banyak one-time bonuses yang mencerminkan performance sekarang tanpa menimbulkan beban finansial bagi perusahaan. Nah, lanjut pada poin berikutnya yaitu people. Jadi, kebijakan oleh bidang SDM harus diselaraskan untuk menciptakan perilaku dan pola pikir yang mendukung rekonfigurasi. Nah, pada setiap anggota atau orang-orang yang ada di organisasi atau perusahaan harus mampu bekerja di antar lintas fungsional, jaringan antar pribadi, mampu mengidentifikasi perusahaan secara keseluruhan, dan juga bisa menjadi bagian dari budaya yang dapat direkonfigurasi. Nah, berbagai kebijakan SDM sangat penting untuk menciptakan keterampilan dan jaringan serta keseluruhan budayanya. Nah, kebijakan SDM ini dimulai dengan praktik rekrutmen yang merekrut atau menarik orang yang untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi di sini kita dalam proses rekrutmen ini tidak hanya berfokus pada pekerjaan, karena pekerjaan ini akan berubah dan punya keterampilan baru yang akan bisa dipelajari. Jadi kita juga harus melihat kepribadian individu tersebut, apakah mereka calon-calon karyawan bisa menyesuaikan kepribadiannya tersebut dengan budaya perusahaan. Nah, apabila kepribadian yang agak tidak sesuai atau tidak cocok dengan budaya perusahaan, itu akan sulit untuk melakukan konfigurasi. Jadi, kecocokan antar orang dengan organisasi atau budaya organisasi itu merupakan kunci penting untuk melakukan rekonfigurasi atau konfigurasi ulang. Nah, berikut merupakan rekonfigurasi dalam bentuk star model ya. Jadi perubahan strategi mengakibatkan rekonfigurasi struktur, proses, reward, dan people. Lanjut pada biaya rekonfigurasi. Jadi rekonfigurasi ini membutuhkan waktu lama dan resource untuk membangun sistem informasi dan praktik SDM-nya. Nah, dalam rekonfigurasi ini investasi yang paling signifikan itu yaitu dalam perekrutan dan pelatihan. Kemudian ada juga investasi manajemen dalam koordinasi internal dan antar miniatur business unit. Jadi kemampuan rekonfigurasi ini bertumpu pada 3 capabilities. Yang pertama yaitu
jaringan lintas unit internal yang luas. Nah, kemampuan ini atau capabilities ini melalui kebijakan SDM yang sudah disesuaikan. Dengan adanya konfigurasi ini, perusahaan memiliki kayak semacam continuous dialog gitu antar karyawannya dan knowledge exchange di setiap unit dalam perusahaan. Jadi kebijakan ini juga termasuk merekrut, menghandle, dan mengembangkan orang-orang yang fleksibel, yang menciptakan organisasi yang fleksibel juga. Nah, yang kedua yaitu sistem akuntansi dan informasi. Jadi di sini sistem ini juga bisa menjadi alat utama yang mendasari capabilities ini, termasuk juga proses planning dan budgeting untuk alokasi sumber daya di seluruh portofolio unit bisnis. Yang terakhir yaitu external network dengan mitra. Nah, ini berguna untuk memperluas kapabilitas ikatan yang dapat digabungkan dalam menciptakan keuntungan baru. Elemen terakhir ini, tim manajemen puncak bisa melihatnya sebagai value added, sebagai perencangan dan pendukung rekonfigurasi suatu perusahaan. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, perusahaan-perusahaan besar harus saling bekerjasama dengan pemerintah. Nah, baru-baru ini diberitakan kalau Unilever akan mendistribusikan vaksin COVID ya, dan juga digandeng bersama anak usahanya KLBF atau Kalbe Pharma. Jadi di sini Unilever akan membantu pemerintah dalam hal distribusi vaksin COVID ke daerah-daerah di Indonesia. Unilever memiliki struktur yang mendukung untuk dapat melaksanakan tugas baru, bahkan seperti ruang lingkup vaksinasi. Hal ini dikarenakan Unilever memiliki tim-tim kecil di bawah struktur fungsional yang merupakan stable part strukturnya yang dapat bekerjasama dengan membentuk cross-functional team, sehingga dapat dengan fleksibel memanfaatkan reconfigurability untuk melakukan suatu pekerjaan baru sekalipun. Adapun fokus kerjasama Unilever dengan pemerintah terkait program vaksinasi adalah terkait dengan proses cold chain distribution, di mana Unilever memang salah satu produknya adalah es krim dengan merek dagang Walls. Pendistribusian vaksin ke daerah-daerah memerlukan pengaturan suhu yang cukup serius agar kondisi vaksin tidak rusak. Meskipun es krim dan vaksin pada dasarnya berbeda, namun dengan reconfigurability organisasinya, Unilever dengan percaya diri dapat melakukan tugasnya. Nah, berikut merupakan contoh kasus dari perusahaan Unilever. Jadi, Unilever membutuhkan karyawan dengan beberapa karakteristik. Di sini yang pertama ada semangat pemenang, terus passion untuk konsumen, kinerja optimal, dan juga employee engagement. Nah, di sini kita bisa dapat melihat kalau Unilever ini membutuhkan orang-orang yang memiliki karakteristik semangat ya, atau yang positif dan aktif. Jadi karakteristik ini bisa kita lihat dalam melalui kayak wawancara gitu atau tes kepribadian. Jadi dengan proses kayak seleksi tersebut, dengan tes tersebut kita bisa melihat bagaimana karakteristik orang. Kita bisa mengetahui bagaimanakah sifat atau kepribadian ini cocok dengan organisasi atau perusahaan Unilever ini. Nah, berikut merupakan program dari Unilever untuk fresh graduate dan mahasiswa. Di sini Unilever memiliki 3 program buat fresh graduate ya. Yang pertama ada UFLP atau Unilever Future Leaders Program. Jadi di sini ada program yang dilaksanakan selama 3 tahun, dirancang untuk mempersiapkan pemimpin masa depan Unilever melalui berbagai proyek dan peran yang menantang untuk menjadi seorang pemimpin bisnis. Lalu yang kedua ada Unilever Internship Program. Nah, Unilever Internship Program ini merupakan program magang yang
memberikan kesempatan untuk bekerja dalam tim lintas departemen dalam mengerjakan sebuah proyek tertentu. Nah, yang ketiga ada Women of Unilever Engineering Leadership Fellowship. Nah, ini program yang dikhususkan untuk mahasiswi ya. Jadi program ini diikuti oleh 50 mahasiswa teknik terpilih. Nah, diselenggarakan di pabrik Cikarang, Unilever Cikarang, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dunia supply chain di industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Nah, jadi di sini Unilever udah merancang program rekrutmen yang proaktif, yang fokus untuk menarik dan mendapatkan talenta terbaik di seluruh tingkatan organisasi. Dan juga Unilever membuka peluang bagi mahasiswa yang lulusan baru itu untuk bergabung dengan Unilever melalui berbagai program. Nah, ini penjelasan dari program-program tadi ya. Jadi UFLP ini, programnya ini akan dilakukan pelatihan gitu, ada pengembangan profesional, dan juga nanti dalam pekerjaannya itu melakukan rotasi ke berbagai divisi hingga rotasi ini sampai ke internasional gitu. Yang kedua ada Unilever Internship Program. Ditempatkan di sebuah tim di mana mereka bisa belajar dengan rekan kerja, manajer, dan para pemimpin Unilever. Jadi berguna untuk mengembangkan kompetensi dan skill yang dimiliki. Nah, yang ketiga yang Women Unilever Engineering Leadership Fellowship. Jadi ini program yang memberikan kesempatan untuk mendengarkan langsung kisah inspiratif seputar perjalanan karir dan pengalaman kerja dari pemimpin Unilever. Terus ada sharing session, FGD, workshop yang berguna untuk mengembangkan skill dan wawasan peserta, dan juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mendapatkan pembekalan karir. Nah, selain untuk lulusan baru dan mahasiswa, Unilever juga memiliki program untuk karyawan yang sudah bekerja di perusahaannya. Nah, yang pertama ada Stay Conversation. Di sini, program ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi awal ketidakpuasan dari karyawan, sehingga penyebab masalah dapat diatasi. Nah, yang kedua ada People Week. Ini adalah program mingguan. Terdapat beberapa program juga ya. Ini di dalam People Week ini ada learning, ada well-being, ada culture. Lalu yang ketiga ada work-life balance. Di sini ini program yang kayak olahraga gitu yang bisa membuat karyawan ini bergabung di klub yang sesuai dengan hobinya gitu. Misalkan ada karyawan yang suka olahraga basket. Nah, Unilever menyediakan klub buat karyawannya. Begitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau Unilever ini sudah memperlakukan setiap orang dalam perusahaan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Dan juga Unilever membuat program-program untuk mempertahankan karyawan.